Dunia ini adalah tempat yang kejam bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa selain kejujuran. Aku mempelajarinya dengan cara yang paling menyakitkan. Saat aku berdiri di balkon villa megah ini, memandang kabut yang menyelimuti perbukitan puncak, aku merasa seperti hantu yang terjebak dalam sangkar emas. Namaku Diana, dan malam ini adalah malam yang seharusnya menjadi puncak dari segala pengorbananku. Namun, yang kurasakan hanyalah dingin yang merambat dari telapak kakiku menuju ulu hati. Aku tahu, jika berita ini tersebar ke telinga tetangga di kampung, mereka akan menghujatku. Wanita murahan, mungkin itu kata yang paling halus. Namun, apakah mereka tahu rasanya melihat ibu terbatuk darah karena paru-parunya digerogoti usia dan debu pabrik, sementara penagih utang menggedor pintu rumah setiap jam 3 pagi? Apakah mereka tahu rasanya melihat adikku, satu-satunya harapanku, hampir putus sekolah karena biaya UKT yang membumbung tinggi? Kehormatan tidak bisa mengisi perut yang lapar. Kehormatan tidak bisa membeli obat-obatan rumah sakit yang harganya setara dengan gaji setahun buruh pabrik. Maka, ketika notaris itu menyodorkan dokumen dingin bersampul biru tua itu, aku tidak melihatnya sebagai dosa. Aku melihatnya sebagai nafas. 70 juta rupiah per bulan. Angka itu terus berputar di kepalaku seperti mantra. Angka yang cukup untuk mengubah takdir keluargaku, namun juga angka yang cukup untuk menghancurkan kewarasanku. Di dalam dokumen itu, namaku bersanding dengan nama Tuan Wisnu, seorang pria yang namanya menggetarkan bursa properti Jakarta. Namun kini ia hanyalah seorang pria yang membeliku untuk sebuah peran yang tak sanggup ia temukan di dunia nyata. Seorang istri yang tidak menuntut apa-apa selain keamanan finansial. Aku meraba daster sutra ungu yang melekat di tubuhku. Kainnya begitu tipis, begitu rapuh, persis seperti mentalitasku saat ini. Sutra ini adalah pemberian pertamanya. Ia tidak memintaku memakai baju yang terbuka atau provokatif. Ia hanya berkata melalui asistennya, "Pakailah sesuatu yang membuatmu merasa cantik." Namun ironisnya, semakin indah pakaian ini, semakin aku merasa seperti barang rongsokan yang dipoles paksa. Aku adalah penipu ulung. Aku menderita imposter syndrome yang akut. Aku merasa setiap langkahku di atas marmer ini adalah sebuah kesalahan. Aku takut setiap kali pelayan menunduk padaku, mereka sebenarnya tahu bahwa aku hanyalah gadis miskin yang sedang bermain sandiwara. Aku takut jika aku salah meletakkan sendok saat makan malam, Tuan Wisnu akan menyadari bahwa aku tidak layak dihargai mahal, dan ia akan mengusirku kembali ke dalam lumpur kemiskinan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti satu pukulan palu di dadaku. Aku mendengar suara mesin mobil mewah menderu di kejauhan, membelah sunyi malam puncak. Itu dia, sang pemilik kontrak telah datang. Pemilik tubuhku untuk 365 hari ke depan. Aku berlari kecil ke arah cermin. Aku memeriksa riasanku. Haruskah aku terlihat menggoda? Atau haruskah aku terlihat polos? Tanganku bergetar saat menyapukan lipstik merah pucat. Aku melihat bayanganku dan aku tidak mengenali siapa wanita di sana. Matanya penuh ketakutan, namun bibirnya dipaksa untuk tersenyum. "Kau harus kuat, Diana," bisikku pada pantulan cermin yang dingin. 70 juta. Ingat wajah ibu. Ingat masa depan adikmu. Kau hanya perlu menjadi apa yang ia mau. Kau hanyalah objek. Jangan gunakan hati. Jangan pernah gunakan hati. Namun saat pintu utama di bawah sana terbuka dan suara berat Tuan Wisnu menyapa asisten rumah tangga, pertahananku runtuh. Nafasku mulai pendek. Ruangan yang luas ini tiba-tiba terasa menyempit, mencekik leherku. Aku merasakan serangan kecemasan itu datang lagi. Keringat dingin mulai membasahi punggungku, merusak keindahan sutra ungu yang kukenakan. Malam pertama. Kata itu biasanya mengandung janji tentang cinta dan penyatuan dua jiwa. Tapi bagiku, malam pertama adalah momen penagihan utang. Dan aku adalah komoditas yang harus segera diserahkan. Setiap dentuman langkah itu seperti lonceng kematian bagi akal sehatku. Tuan Wisnu sedang menuju kemari. Aku bisa merasakan getaran di lantai marmer kamar ini merambat ke telapak kakiku yang telanjang.
Kamar ini begitu luas, namun tiba-tiba aku merasa terjepit di antara dinding-dinding yang dihiasi wallpaper beludru emas. Pintu terbuka. Tidak ada suara bantingan, hanya bunyi engsel yang terlumasi dengan sempurna. Bunyi kemewahan yang tenang. Tuan Wisnu berdiri di sana. Cahaya lampu koridor menciptakan siluet raksasa di belakangnya. Ia melepaskan jas hitamnya, menyampirkannya di lengan dengan gerakan yang begitu efisien, begitu terkontrol. "Diana," ucapnya pelan. Suara itu bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan kepemilikan. Aroma parfumnya menyerang indera penciumanku. Ini bukan bau parfum murahan yang menyengat alkohol. Ini adalah aroma oud yang dalam, bercampur dengan dinginnya udara malam dan sisa-sisa aroma tembakau cerutu mahal. Bau ini menandakan kekuasaan. Bau ini mengingatkanku bahwa pria di depanku bisa membeli apapun yang ia inginkan, termasuk kehadiranku di kamar ini. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya yang tajam. Aku bisa melihat pantulan diriku di sepatunya yang mengkilap. Seorang wanita kecil dalam balutan sutra ungu yang gemetar. "Apakah kau sudah menunggu lama?" Ia bertanya sambil berjalan mendekat ke arah meja rias. Tangannya yang besar, dengan urat-urat yang menonjol menunjukkan kematangan, meletakkan kunci mobil dan jam tangan Rolex-nya di atas meja. Bunyi denting logam di atas marmer itu membuatku berjengit. Ia kini berdiri tepat di belakangku. Melalui cermin, aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang tidak memiliki kerutan kebencian, namun penuh dengan keletihan yang amat sangat. Aku baru saja bersiap, Mas," jawabku. Suaraku nyaris hilang, tertelan oleh debaran jantungku sendiri yang kini terdengar seperti genderan perang di telingaku. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Kulitnya hangat, kontras dengan daster sutraku yang dingin. Sentuhan itu ringan, tapi bagiku rasanya seperti beban bertonton. Aku bisa merasakan napasnya di tengkukku. Suhu ruangan seolah naik 10 derajat. Disinilah letak siksaannya. Ia tidak kasar, ia tidak menyerang. Kelembutannya justru membuat rasa bersalahku semakin memuncak. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah sedang menikmati fasilitas yang bukan hakku. Pikiranku melayang kembali ke 3 minggu yang lalu, ke sebuah kantor notaris di lantai 42 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta. Saat itu, aku mengenakan kemeja putih yang sudah menguning di bagian kerah dan sepatu hak tinggi yang alasnya sudah menipis. Aku merasa seperti sampah yang terselip di antara furnitur kulit Italia. Tuan Wisnu duduk di seberang meja besar itu. Ia tidak memandangku sebagai wanita. Ia memandangku seolah-olah aku adalah laporan keuangan yang harus ditinjau. "Diana, kamu tahu mengapa kamu di sini?" tanya notaris itu, seorang pria tua berkacamata yang tampak tidak memiliki emosi. Aku hanya mengangguk. Aku teringat wajah adikku, Fajar, yang menangis karena motor satu-satunya untuk ia bekerja ojek online ditarik paksa. Aku teringat ibu yang tidur di atas kasur tipis di ruang tamu karena kamarnya bocor setiap kali hujan turun. "Kontrak ini sederhana," lanjut si notaris. 70 juta per bulan, fasilitas tempat tinggal, transportasi, dan tunjangan keluarga. Tugasmu hanya satu, menjadi istri yang hadir secara fisik dan batin bagi Tuan Wisnu. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan di masa depan, dan yang paling penting, tidak ada keterlibatan emosional. Aku melihat ke arah Wisnu. Untuk pertama kalinya, ia menatapku. Ada kesepian yang sangat dalam di matanya. Jenis kesepian yang tidak bisa disembuhkan oleh uang miliaran. Saat itulah aku menyadari, ia bukan mencari pemuas nafsu. Ia mencari kehadiran. Ia mencari seseorang untuk mengisi kekosongan di rumah megahnya yang sunyi. Aku menandatangani dokumen itu. Tinta hitam di atas kertas putih itu terasa seperti darahku sendiri. Setiap goresan pena adalah satu langkah menjauh dari Diana yang polos, dan satu langkah menuju Diana yang menjadi aset kontrak. Kembali ke masa kini. Di kamar ini, aku menyadari bahwa aku merindukan debu jalanan dan panasnya dapur rumahku. Di sana, aku miskin, tapi aku nyata. Di sini, aku kaya, tapi aku fiktif.
Diana, kenapa kau sangat tegang? Wisnu berbisik. Jemarinya kini menyisir rambatku dengan sangat pelan. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Di dalam kepalaku, aku membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika aku tidak bisa memuaskannya? Bagaimana jika ia merasa tertipu setelah mengeluarkan uang sebanyak itu? Ia membalikan tubuhku sehingga kami berhadapan. Aku terpaksa menatap matanya. Mata itu gelap, namun bercahaya di bawah lampu remang kamar. Ia perlahan mendekatkan wajahnya. Aku bisa mencium aroma mint dari napasnya. Inilah momennya. Kewajiban batin. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Aku mencoba mengosongkan pikiranku. Bayangkan uang itu, Diana. Bayangkan rumah yang baru untuk ibu. Bayangkan sekolah fajar. Bisikku dalam hati. Namun, tubuh manusia memiliki bahasanya sendiri. Saat bibirnya hampir menyentuh keningku, seluruh saraf di tubuhku memberontak. Sebuah gelombang mual dan pusing menyerangku secara bersamaan. Oksigen di paru-paruku seolah-olah menguap. Ruangan berputar. Lampu kristal di langit-langit seolah jatuh menimpaku. Aku tidak bisa. Bisikku. Namun suaraku hanya berupa desisan lemah. Dunia mendadak menjadi gelap. Aku merasakan tubuhku lemas. Meluncur jatuh dari genggaman tangannya. Suara terakhir yang kudengar adalah teriakan namaku yang penuh kecemasan. Bukan amarah. Diana. Hal pertama yang kurasakan saat terbangun adalah rasa hangat di punggung tanganku. Aku membuka mata perlahan. Kamar itu sudah gelap, hanya diterangi oleh lampu tidur kecil di sudut ruangan. Aroma cendana kini terasa menenangkan, tidak lagi menyesakan. Aku menoleh dan menemukan Tuan Wisnu sedang duduk di kursi kayu di samping ranjang. Ia masih memakai kemejanya, tapi kancing atasnya sudah terbuka dan lengan bajunya digulung. Ia tidak sedang memegang kontrak, ia sedang memegang kompres air hangat. "Kau sudah bangun?" Suaranya begitu lembut, hampir seperti bisikan. Aku mencoba duduk, tapi kepalaku masih terasa berat. "Maafkan aku, Mas. Aku telah merusak semuanya. Aku gagal." Wisnu meletakkan kompres itu, lalu mengambil segelas air putih dan membantuku minum. Tangannya yang besar menyangga kepalaku dengan sangat hati-hati, seolah-olah aku adalah porselen retak yang akan hancur jika disentuh terlalu keras. "Apa yang kau pikirkan, Diana?" Tanyanya tanpa nada menghakimi. "Kau pikir aku adalah monster yang akan memaksamu hanya karena selembar kertas itu?" Aku menunduk, air mataku tumpah ke atas spray sutra. "Kontrak itu, 70 juta itu, aku merasa aku harus membayarnya dengan diriku. Aku takut jika aku mengecewakanmu, kamu akan mengambil kembali semuanya dari keluargaku." Wisnu menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggungnya, menatap langit-langit kamar dengan pandangan hampa. "Uang itu bukan untuk membeli tubuhmu, Diana. Uang itu untuk membeli ketenanganku. Aku membayar agar aku tidak perlu merasa bersalah karena telah meminta waktumu. Aku membayar agar keluargamu aman, sehingga kau bisa berdiri di sini tanpa beban. Tapi ternyata aku salah. Uang itu justru menjadi penjara bagimu." Ia menatapku kembali, kali ini dengan senyum tipis yang tulus. "Malam ini dan malam-malam seterusnya tidak akan ada paksaan. Aku lebih menghargai kenyamananmu daripada sekedar memenuhi hak kontrak. Tidurlah, aku akan menjagamu dari sini." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakan kaki di villa ini, aku tertidur dengan nyenyak. Tidak ada mimpi buruk tentang utang atau kontrak. Aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Harga diri kita tidak terletak pada seberapa mahal kita dihargai oleh orang lain, tetapi pada seberapa berani kita menunjukkan kerapuhan kita. Tuan Wisnu mengajarkanku bahwa di balik kemewahan yang dingin, selalu ada jiwa yang merindukan kehangatan yang tulus. Pernikahan kontrak ini memang dimulai sebagai transaksi,
namun perlahan berubah menjadi sekolah bagi hatiku. Aku belajar untuk tidak lagi merasa sebagai impostor atau penipu. Aku adalah Diana, seorang wanita yang berjuang untuk keluarganya, dan aku layak untuk dihormati, terlepas dari berapa angka yang tertulis di kontrak itu. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah tirai. Aku melihat Wisnu sudah siap dengan pakaian olahraganya. Ia menoleh padaku dan berkata, "Ayo sarapan." Aku yang membuatkan omelet untukmu hari ini. Aku tersenyum. Kali ini senyumku nyata. Untuk kalian yang sedang menonton ini, ingatlah satu hal. Jangan pernah membiarkan keadaan ekonomimu mendikte nilai kemanusiaanmu. Kita semua mungkin pernah terjual oleh keadaan, terpaksa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan demi bertahan hidup. Namun, jangan biarkan jiwa kalian ikut terjual. Tetaplah menjadi manusia yang memiliki empati. Karena terkadang, di balik topeng orang yang paling berkuasa sekalipun, terdapat luka yang hanya bisa disembuhkan oleh ketulusan, bukan uang. Aku Diana, dan ini adalah kisahku. Tentang sutra ungu, kontrak jutaan rupiah, dan sebuah hati yang akhirnya menemukan jalan untuk pulang.